Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurusa Fitri, NIM 022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil bahan ajar dan bedah kompetensi. Bahan ajar berupa struktur dan kebahasaan puisi rakyat, yakni pantun. Keunggulan bahan ajar dibandingkan bahan ajar sejenis yang pernah ada adalah materi bahan ajar lengkap. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Terdapat kata keterangan jika dijumpai kata sulit di dalam bahan ajar. Mudah dibawa kemana-mana dan dapat digunakan dalam beragam lingkungan. Bentuk bahan ajar yang dikembangkan adalah cetak. Pengertian dari puisi rakyat adalah puisi yang berkembang di tengah-tengah kehidupan rakyat. Puisi rakyat disebut sebagai puisi lama yang masih terikat oleh berbagai ketentuan. Di dalam puisi rakyat terdapat jenis pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris bersajak AB-AB. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton, bahasa Tagalog; tuntun, bahasa Jawa; pantun, bahasa Toba. Fungsi pantun di semua daerah hampir sama, yakni untuk menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir, menegur bahwa sesuatu itu adalah kurang baik secara tidak langsung. Adapun struktur pantun. Pantun terdiri dari sampiran dan isi. Contoh, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan ikut tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Berikut hasil telaah struktur pantun. Air surut memungut bayam berupa sampiran. Sayur diisi ke dalam kantung berupa sampiran. Jangan ikut tabiat ayam berupa isi. Bertelur sebiji, riuh sekampung berupa isi. Indikator KD 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Indikatornya adalah menyimpulkan variasi pola pengembangan isi pantun, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada pantun, melengkapi puisi rakyat, pantun, sesuai struktur dan kaidah bahasa serta menelaahnya, memvariasikan beragam pola pengembangan puisi rakyat berupa pantun, mengomentari puisi rakyat dari segi struktur dan bahasa, memperbaiki kesalahan dari segi isi, syarat pantun, penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Kegiatannya berupa mengamati beragam pantun, mempertanyakan struktur umum pantun, bersamaan dan perbedaan pantun, menggali informasi, membaca contoh telaah atau beragam pola pengembangan, mengelompokkan pantun dari segi penyajian kalimat menjadi larik pantun, latihan, membuat telaah pola penyajian berdasarkan contoh, berdiskusi. Pola penyajian pantun, contoh hasil telaah struktur pantun, menyajikan hasil, mengamati potongan-potongan pantun, mempertanyakan cara mengurutkan dan melengkapi, menggali informasi, membaca contoh cara melengkapi dan cara mengurutkan, mempresentasikan hasil mengurutkan dan melengkapi,
membaca dan mengamati contoh kesalahan penggunaan kata, kalimat pada pantun, berdiskusi alasan kesalahan, bermain memperbaiki kesalahan, mengamati kata-kata kunci, mempertanyakan bagaimana cara membuat menjadi pantun, menggali informasi, membaca contoh, cara mengembangkan puisi rakyat dan kata kunci mengomunikasikan hasil. Adapun rubrik penilaian, hal yang dinilai. Tema berkaitan dengan hal-hal positif. Tema sesuai dengan yang ditentukan. Isi sampiran pantun tidak mencontoh yang pernah ada. Pola pengembangan lari tidak mencontoh yang ada. Untuk bagian sampiran pantun, rimah silang pada lari 1 dan 2. Isi kalimat dalam sampiran logis, struktur kalimat dengan kaidah tidak berkaitan langsung dengan isi pantun. Untuk bagian isi pantunnya, rimah silang lari 3 dan 4, isi kalimat logis, struktur kalimat sesuai dengan kaidah, tidak berkaitan langsung dengan isi sampiran. Untuk penskoran, 4 jika terdapat 4 unsur, 3 jika terdapat 3 unsur, 2 jika terdapat 2 unsur, dan 1 jika terdapat 1 unsur. Dengan skor akhir, skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dan dikalikan 100.